Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Rahma selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Bantaeng. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Haji Kartini selaku guru IPA di SMP Negeri 2 Gantaran Keken. Nah, baik, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya Bu. Nah, pada hari ini Bu, kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya masuk di kelas Ibu untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelasnya. Nah, sebelumnya tujuan kita melakukan supervisi itu tentunya untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu akan laksanakan di kelas. Nah, kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi Bu? Sebab sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas, supaya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran nanti Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama Bu, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Ya, terima kasih Ibu. Ya, sesuai dengan rancangan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama itu mengidentifikasi organ reproduksi pada wanita. Kemudian yang kedua, menjelaskan proses terjadinya menstruasi pada wanita. Baik, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan atau kompetensi yang ingin Ibu capai? Ya, baik Ibu, untuk area pengembangan saya menggunakan dua penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Di mana penilaian pengetahuan tentunya saya dapat menjelaskan atau mengidentifikasi organ reproduksi pada wanita dan proses terjadinya menstruasi pada manusia. Kemudian yang kedua itu penilaian keterampilan. Baik, jadi ada dua area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya, yaitu pada bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan keterampilan siswa itu sendiri ya Bu. Nah, saya ingin mendengar nih bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti, atau dari strategi pembelajarannya, dari model pembelajaran dan atau metode pembelajaran yang ingin diterapkan. Baik Bu, rancangan yang ingin saya lakukan yang pertama itu saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tentunya ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Baik, rancangan yang saya akan lakukan yaitu saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian tentunya pembagian kelompok ya Bu, kelompok yang dengan kemampuan siswa yang berbeda. Kemudian model pembelajaran yang ingin saya gunakan yaitu pembelajaran model discovery learning. Kemudian metode Bu yang ingin saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian media yang saya gunakan itu ada proyektor, Carta, dan buku paket. Kemudian di samping itu saya juga menyiapkan LKPD untuk peserta didik sebagai bahan untuk petunjuk mengadakan diskusi kelompok. Baik Bu, nah ternyata rancangan yang Ibu sudah siapkan sudah bisa dikatakan insya Allah maksimal ya Bu. Sudah ada metode pembelajaran yang sudah Ibu siapkan, sudah ada strategi pembelajaran.
Kemudian medianya juga Ibu sudah siapkan dengan insya Allah bisa diterapkan di kelas. Nah, baik Bu. Nah, kira-kira kapan jadwalnya Ibu akan mengajar di kelas nanti? Insya Allah Bu, hari Senin. Kebetulan ada jam di kelas 9 di jam ke-2 dan 3 setelah pelaksanaan upacara bendera. Baik, jadi nanti jadwalnya Ibu itu di kelas 9 pada jam kedua dan ketiga setelah upacara bendera. Nah, insya Allah pada hari itu saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melihat proses pembelajaran yang Ibu yang akan Ibu terapkan, kemudian mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Ibu. Nah, sebelumnya itu setelah melakukan observasi pembelajaran, kita nanti akan melakukan percakapan pasca observasi Bu, setelah melakukan observasi di kelas. Nah, kira-kira sebelum kita mengakhiri percakapan Ibu, apa sih gambaran atau manfaat yang Ibu dapatkan setelah melakukan proses percakapan ini Bu? Ya, baik Bu, gambaran atau rancangan yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini ya lumayan banyak ya Bu. Yaitu saya dapat menetapkan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai pada proses pembelajaran nanti dan menyiapkan media yang saya akan laksanakan nanti di proses pembelajaran di kelas. Alhamdulillah kalau gambaran yang Ibu dapatkan seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelasnya pada hari Senin dan setelahnya pasca observasi nanti. Terima kasih Bu, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin temannya dan doakan untuk berdoa bersama. Siap belajar. Siap. 1, 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas semuanya. Sebelum itu, Ibu akan mengecek kebenaran kalian. Bagaimana hari ini? Hadir semua? Abdullah Puspita, Ahmad Fauzan, Eka Sapitri, Faris, Fitra Ramadan, Irwan, Muhammad Ahmad Suki, Mutmainnah, Nurul Fatihah, Putri Awalia, Ahmad Farhan. Ya. Jadi hari ini ada yang hanya seorang ya. Sudah ada temannya? Ada informasinya? Tadi. Ya.
mari kita doakan bersama teman kita semoga cepat sembuh dan datang kembali untuk di aktivitas kita. Kita berbicara dengan surah Al-Fatihah. Doakan saja. Ya, selesai. Semoga temannya cepat sembuh ya. Oke. Baik anak sekalian, pertemuan kita hari ini di mata pelajaran IPA ya. Pelajaran IPA. Tapi sebelum kita masuk di materi pembelajaran, terlebih dahulu mari kita sama-sama ingat kembali ya kegiatan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Jadi inilah kesepakatan kita. Yang pertama adalah hadir dengan tepat waktu. Kemudian menggunakan HP atas izin guru. Kemudian yang ketiga saling menghargai dan menghormati. Aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian menjaga jawab. Kemudian berperilaku sopan dan disiplin. Jadi ini kegiatan kelas selalu kita ingatlah ketika kita memulai pembelajaran supaya dalam pelaksanaan pembelajaran tidak melanggar aturan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya, oke. Baiklah sekalian, kita masuk di materi hari ini. Ya, oke. Pertemuan kita hari ini materi kita adalah sistem organisasi, sistem reproduksi dan homeostatis manusia. Adapun tema hari ini yaitu sistem reproduksi manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang aku capai pada pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah mengidentifikasi organ reproduksi wanita dengan benar. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya menstruasi dengan benar. Ya. Kemudian, sebelum kita lanjut, pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis. Masih ada yang ingat perbedaan? Ya, silahkan nak. Pembelahan mitosis merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan buah sel anakan yang mempunyai karakter genetik secara genetik dengan sel induk. Sedangkan pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan empat sel anakan yang memiliki kromosom haploid yang berasal dari bentuk diploid. Oke, terima kasih. Kita beres dulu sama teman-teman. Nanti ada yang masih ingat tentang pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis. Nah, terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang reproduksi. Nah, reproduksi pada manusia ada dua, yaitu organ reproduksi pada laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Nah, dari kegiatan kita hari ini, sebelum kita melakukan kegiatan, ibu minta untuk berbagi, minta untuk bergabung dengan teman kelompoknya, ya. Jadi silakan anak sekalian menghitung mulai dari mul 1, 2, 3, 4, 5. bukan 1 sampai 4 saja nanti, 1 sampai 4. Kemudian kembali ke 1, 3, 1, 4, 4, ya. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 4 ya, oke. Nah, sekarang silakan anak sekalian bergabung dengan teman kelompoknya. Yang nomor 1 bergabung dengan nomor 1, yang nomor 2 silakan bergabung dengan nomor 2, yang nomor 3 silakan bergabung dengan nomor 3. Kemudian yang nomor 4 silakan bergabung dengan nomor 4. Silakan saya itu 1 sampai 3 sudah bergabung dengan kelompok ya. 1, 2. Dia di depan kok, Tiga di sini apa? Mana Tiga? Bu, gara-gara yang sini apa? Wih, berapa sih? 2.
Kelompok 2. Ya, kamu sini, kamu di sini. Ya, oke, sekalian. Sekarang sudah bergabung dengan teman kelompoknya. Ibu akan berikan LKPD. Nah, ini LKPD. Ikuti sesuai dengan petunjuk LKPD ya. Dikerjakan sesuai dengan petunjuk pengajar LKPD. Jadi, anak sekalian, silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Situ saja, kursi saja mengangkat di situ. Bagaimana sudah ada di LKPD? LKPD ada di dalam kita masing-masing? Sudah. Nah, sebelum dikerjakan, Ibu minta akan memberikan kesempatan beberapa menit untuk menonton video di atas terkait dengan pertanyaan di LKPD yang akan kalian jawab. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya, mohon perhatiannya. Mohon perhatiannya sekarang diperhatikan layar depan. Ya, saya kasih kesempatan untuk melihat tayangan di atas. Fungsi sebagai lara jalan terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selalu semangat pagi. Pada video kali ini, Datri akan
menjelaskan tentang organ reproduksi wanita, proses fertilisasi, dan proses menstruasi. Adapun organ-organ reproduksi wanita antara lain yaitu yang pertama ada vagina. Vagina merupakan alat untuk ovulasi pada wanita. Kemudian vagina juga berfungsi sebagai muara atau jalan terakhir ketika terjadi proses persalinan. Bagian yang kedua yaitu ada cervix. Ini bagian cervix. Cervix merupakan nama lain dari mulut rahim. Fungsinya adalah sebagai jalan antara dengan uterus atau rahim. Pada bagian ketiga ada endometrium. Ini endometrium. Sisi kiri dan sisi kanan. Endometrium merupakan nama lain dari dinding rahim. Namanya saja dinding. Fungsinya untuk melindungi rahim. Bagian keempat yaitu uterus. Ini adalah bagian uterus. Uterus nama lainnya adalah rahim. Ada yang tahu rahim? Ya, rahim merupakan tempat berkembangnya dan bertumbuhnya janin sampai nanti terjadi persalinan. Bagian kelima yaitu tuba fallopi. Ini sisi bagian kanan dan sisi bagian kiri. Tuba fallopi nama lainnya adalah ovida. Fungsinya untuk menyalurkan ovum dari ovarium menuju uterus. Bagian selanjutnya yaitu yang keenam ada ovarium. Ini ovarium sisi kanan dan ovarium sisi kiri. Jadi manusia atau seorang wanita itu memiliki dua ovarium. Apa fungsi dari ovarium? Fungsinya yaitu untuk memproduksi ovum atau sel telur. Selain itu juga memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Bagian terakhir yaitu ovum. Ovum terletak pada ovarium. Bisa kita lihat ada di belakang, ada ovarium ini, ada di sebelah kanan, dan ada di sebelah kiri. Nama lain dari ovum adalah sel telur. Demikianlah penjelasan tentang alat dan fungsi organ reproduksi pada manusia. Ya, oke. Kita kelas dulu. Masih semangat adik sekalian? Masih. Sekarang saya kasih waktu 10 menit ke depan. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan bekerjasama dengan kelompok-kelompoknya. Ini saya bagikan ke kelas HPS ya. Ini ada kelas HPS. Bisa ditempel di sini, kemudian digunting gambarnya kemudian ditempel. Bisa juga langsung ditulis ya, sesuai dengan petunjuk dari KPD-nya. Silakan. Nah, sekarang silakan anak sekalian, ada bisa dijawab dengan baca di pojok sana, pojok kiri, di belakang dan di pojok kanan. Dan silakan anak sekalian berdiri menjawab di mana mesti mengambil jawabannya. Bisa di saya tempel, bisa saya pulangkan kembali videonya dan bisa di buku paket. Silakan nak, saya kasih waktu 10 menit ke depan. Iya, bisa jawab situ aja.
Ya, bagus sekali. Ada di antara teman kita yang minta diputarkan kembali videonya. Ya, bisa dijawab lewat di sini ya. Bisa dijawab sesuai dengan gambar yang kita lihat di atas. Ya. Bisa dijawab lewat di gambar di atas, bisa di gambar di sana, bisa dipakai. Bagaimana nak ada pertanyaan? Buku paket juga lengkap itu nak. Lengkap gambarnya dengan bagian-bagiannya. Iya deh. Bagaimana? Sudah selesai? Ya. Belum. Jawabannya di sini. Iya. Ada jawabannya di sini. Keterangannya. Tempat terjadinya fertilisasi buah-buahan saya sudah jelaskan di atas. Di mana tempatnya? Iya. Semuanya juga. Bagian nomor
sampai sini sudah selesai. Ditulis kedua ini nama lengkapnya, kemudian ada keterangan ini dengan bagian-bagiannya. Bagaimana? Wow. Sudah 22? Sudah mengisi dengan yang saya berikan di sini. Siapa ini? Siapa ini? Bagaimana? Sudah selesai kan? Sudah? Tinggal kesimpulan ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya, waktunya tinggal 3 menit ya. Tinggal 3 menit untuk dipresentasikan. Kelompok 4. Nama kelompok. Ya, waktunya sudah cukup. Saya minta kepada sekalian untuk dipresentasikan di depan. Ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Tinggal sedikit. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke. Saya minta kepada sekalian, siapa yang berani tampil kelompok 1? Penampilan pertama siapa yang berani? Saya akan tunjukkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan anakku, siapa yang berani di kelompok 1? Dan penampilan pertama. Ayo. Kelompok berapa dulu? Kelompok 3? Siap? Oke, silakan kelompok 3.
Semua. Ya, silakan kelompok 3. Tampil di depan kita. Depan kita. Ya, saya silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan cepat mengidentifikasi organ reproduksi wanita dan pria dengan benar. Alat dan bahan. 1. Gambar sistem reproduksi manusia. 2. Alat tulis. 3. Buku paket atau bahan bacaan. 4. Gunting. 5. Lem. Langkah kerja. Sediakan alat dan bahan. 2. Perhatikan gambar reproduksi wanita dan pria berikut ini. Organ reproduksi wanita. A. Ovarium. B. Ovidum. C. D. Fibrea. E. Uterus. F. Endometrium. G. Cervix. H. Vagina. Organ reproduksi pria. A. Vas deferens. B. Uretra. C. Penis. D. Scrotum. D. Testis. F. Epididymis. G. Phalanges vascular terminalis. H. Phalanges prostat. I. Phalanges analisis. Deskripsi nomor 1. Tempat terjadinya fertilisasi atau perbuahan. Keterangan tuba, falopis atau ovidum. Tempatnya di 2. Menurut saat terjadinya menstruasi. Keterangan di epididymitrium. 3. Peristiwa terlepasnya ovum atau sel telur dari ovarium di ovarium. 4. Tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Keterangan di uterus. 5. Jalannya bayi saat dilahirkan. Keterangan di vagina. 6. Tempat terbentuknya sperma dan hormon testosteron. Keterangan di tesis. 7. Bagian seperti kantong yang di dalamnya terjadi tesis. Keterangan di skrotum. 8. Saluran yang terdapat dalam penis berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urani. Keterangan di uretra. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah organ reproduksi pria dan wanita ternyata berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda. Sekian prestasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mohon dipersilahkan. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada tanggapan, saran atau pujian? Ujian. Ya, silakan. Tidak ada? Ya. Kalau gitu kita berharap untuk kelompok 3 yang berani sebagai kelompok pertama untuk tampil untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Lepas dulu. Kelompok berikutnya, siapa yang mulai tampil? Kelompok
Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang organ-organ penyusunan sistem reproduksi pada perempuan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi organ reproduksi wanita dan pria dengan benar. Alat dan bahan. 1. Gambar sistem reproduksi manusia. 2. Alat tulis. 3. Alat bahan bacaan. 4. Bukti menerima lem. Langkah kerja. Siapkan alat dan bahan. 2. Perhatikan gambar organ reproduksi wanita berikut ini. 1. Ovarium. 2. Hidup. 3. Positrum. 4. Ya. Membria. 5. Uterus. Endometrium. Cervix sama vagina. Perhatikan gambar organ reproduksi pria berikut ini. Vas depress, putra, penis, spektrum, pelvis, epididymis, kelenjar prostat, fistula. Analisis. Tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan tubuh falopik. Tempatnya di vulva atau ovidum. 2. Peluru saat terjadinya menstruasi. Endometrium. Peristiwa terlepasnya ovum atau sel telur dari ovarium. Ovarium. Tempat tumbuh atau perkembangannya janin. Tempatnya uterus. Jalannya bayi saat dilahirkan. Tempatnya vagina. Tempat terbentuknya sperma dan hormon testosteron. Tempatnya testis. Saluran yang dapat dalam penis berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Tempatnya kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah organ reproduksi pria dan wanita ternyata berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda. Ada apa? Tidak ada. Bagaimana, ada tanggapan, saran, pujian dari kelompok lain? Masih ada? Tidak ada? Kita boleh kasih dulu kepada kelompok 2. Tidak. Dari dari persentase mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat dulu. Dari presentasi tadi, Ibu sudah melihat sejauh mana kemampuan sekalian untuk mengetahui dari materi kita hari ini. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah tampil dengan maksimal ya. Nah, dari LKPD ini, anak sekalian sudah menjawab
dari berbagai sumber ya, baik dari video yang saya sudah tampilkan, baik dari bahan bacaan yang saya tampilkan di pojok kiri kanan dan belakang di sana, dan buku paket ya. Jadi yang sekalian sudah bisa menjawab dengan benar ya. Oke, dari pertemuan kita hari ini saya minta kepada sekalian untuk memberikan kesimpulan. Ada yang bisa? Saya minta kepada sekalian untuk memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Ada yang bisa? Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Mana nak tadi? Oke, bisa. Pulang pada hari ini, saya bisa dapat memahami alat reproduksi pada manusia. Iya, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, kita ulas dulu kepada kita berikan kesimpulan. Untuk perempuan ada yang bisa? Untuk yang perempuan berikan kesimpulan dari kita hari ini. Ya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini saya mendapatkan perbedaan organ reproduksi perempuan dan laki-laki. Ya. Reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuat sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat dari kehidupan hingga proses persalinan. Iya, bagus sekali. Ya, kita ulas dulu kepada saudara-saudari kita. Dan sekalian sudah mampu memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, kita disini dengan speaking ya. Iya, kita speaking dulu. Speakingnya adalah cukup wow ya. Ya, terus sekarang saya minta kepada untuk berdiri dulu. Ya, kalau ini mengatakan cukup wow, berarti yang bertepuk tangan ya. Kemudian 2 kali baru W, tepuk lagi baru O, tepuk lagi baru W, baru tepuk lagi luar biasa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai ya. Tepuk wow. W. O. W. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu memberikan kesempatan bahwa sekalian sudah mampu mengetahui perbedaan antara organ reproduksi pada wanita dan organ reproduksi pada pria. Nah, insyaallah pertemuan kita minggu depan kita lanjut dengan materi yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dalam tumbuhan. Oke, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Insyaallah saya salam sama keluarga kalian. Ingat ya kalau pulang sampai di rumah ya. Ya, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada petugas untuk menemani untuk berdoa. Siap pulang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Rahma selaku calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bantaeng. Nah, pada kesempatan hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Haji Kartini
selaku guru IPA di SMP Negeri 2 Gantaran Keke, dan alhamdulillah saya juga ditemani oleh Ibu Farida Aryani selaku pengajar praktik di angkatan 10 ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang dilakukan kemarin. Nah, adapun tujuan kita melakukan percakapan pasca observasi ini tidak lain untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran atau jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Ibu? Mohon izin Bu, perasaan saya ya senang dan bersyukur karena kegiatan berjalan dengan lancar dan terlihat bahwa anak-anak semangat dan antusias mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah kalau sudah berjalan dengan lancar. Terus apa yang menjadi area pengembangan, bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan yang Ibu sudah lakukan di kelas ataupun langkah-langkah yang Ibu sudah lakukan dalam proses pembelajaran kemarin? Ya, tentunya saya melakukan atau membuat perangkat pembelajaran. Jadi ada pengembangan yang saya lakukan ada dua, yaitu ada pengembangan pengetahuan dan ada pengembangan keterampilan. Di mana ada pengembangan pengetahuan, tentunya siswa sudah mampu mengidentifikasi organ reproduksi pada manusia. Yang kedua, peserta didik sudah mampu menjelaskan fungsi organ reproduksi pada manusia. Kemudian ada keterampilan, peserta didik mampu melengkapi gambar reproduksi organ pada manusia. Baik, jadi area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan yaitu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan yang Ibu laksanakan, aspek pengetahuan yaitu bagaimana peserta didik mampu menjelaskan tentang organ reproduksi pada wanita. Nah, apakah aspek pengembangan itu yang Ibu sampaikan sudah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas ini? Ya, alhamdulillah sudah berhasil. Nah, namun masih ada yang perlu dikembangkan dan ada beberapa kekurangan-kekurangan tentang ketertiban siswa. Baik, Ibu tadi sudah mengatakan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada hambatan yang Ibu hadapi. Nah, hambatan-hambatannya seperti apa yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran itu, Ibu? Ya, hambatan atau kekurangan itu sering terjadi. Mungkin sudah dialami oleh guru lain. Ada beberapa siswa yang tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Ya, artinya siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran atau kurang aktif dalam berdiskusi. Baik, jadi masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif dalam proses pembelajaran Ibu. Mungkin hanya mengandalkan temannya Bu. Ya. Baik. Nah, kira-kira Bu, atau Ibu bisa mengevaluasi mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Ya, saya melakukan pendekatan kepada peserta didik tersebut, kemudian menanyakan apa masalah atau apa keluhannya sehingga siswa tersebut tidak aktif. Saya menanyakan apa yang dia alami pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Baik, jadi kedepannya langkah apa yang ingin Ibu kembangkan atau terapkan dalam proses pembelajaran Ibu? Ya, tentunya Bu, saya menggunakan pendekatan sesuai dengan minat siswa. Tentunya dalam proses pembelajaran saya membagi kelompok sesuai dengan daya badannya masing-masing agar peserta didik semangat dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi Ibu ingin lebih mengenali siswa terkait dengan minat dan ataupun profil belajar peserta didik. Nah, untuk pengembangan ke depannya Ibu, apa yang Ibu ingin rencanakan? Yang saya ingin rencanakan nanti tentunya saya ingin membuat siswa lebih aktif dan
dalam kegiatan proses pembelajaran agar pembelajaran saya berpusat pada peserta didik. Nah, ingin membuat peserta didik lebih aktif dan lebih berpusat kepada peserta didik. Nah, kira-kira siapa yang Ibu harapkan atau siapa yang akan Ibu libatkan dalam proses pengembangan itu, Bu? Nah, yang saya akan libatkan nanti terutama adalah kita berkolaborasi dengan pimpinan kepala sekolah dan teman sejawat, meminta dukungan dan kita berkolaborasi dengan tentang perangkat pembelajaran yang akan kita gunakan. Baik, berkolaborasi dengan teman sejawat terkait perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran ke depannya. Nah, kira-kira selanjutnya kapan Ibu akan melaksanakan rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi? Ya, insya Allah saya belum bisa memastikan hari ini kapan pelaksananya, tapi saya akan melaksanakan dalam waktu dekat ini atau pekan ini. Insya Allah saya akan laksanakan agar pembelajaran cepat terintegrasi kepada tadi. Baik, terima kasih Bu atas jawaban yang disampaikan pada kesempatan hari ini dalam kegiatan pasca observasi. Nah, pada kesempatan ini juga saya akan meminta refleksi atau umpan balik dari Ibu pengajar praktik Ibu Faridah Haryani terkait kegiatan yang telah kita laksanakan mulai dari pra observasi, pelaksanaan observasi dan kegiatan pada hari ini ke pasca observasi. Silahkan Ibu. Atas kesempatannya Bu, dengan perasaan Ya, alhamdulillah lega. terangkat semua baik ya. Jadi Bu, yang dilakukan selama ini kegiatan supervisi sebenarnya ya, tapi dengan paradigma coaching. Kalau dulu apa bedanya kira-kira dengan supervisi yang dulu yang dilaksanakan sama pengawas ini? Ya, kalau di pengawas Bu agak tegang karena namanya jadi pengawas Bu kita tegang, tapi alhamdulillah sejalan dengan area sekarang di pendidikan, saya mengikuti guru penggerak. Alhamdulillah saya bersama dengan Ibu Rahma, ya alhamdulillah saya terbina dan terbimbing sehingga saya berkolaborasi dan insya Allah saya lega untuk di supervisi. Oh, iya. Jadi supervisi tidak menakutkan lagi Bu. Insya Allah. Dan sebenarnya ini tujuan utamanya untuk menghilangkan paradigma kalau supervisi itu menakutkan. Supervisi itu cuma mencari kekurangan, tidak. Supervisi itu untuk pengembangan kompetensi kita. Tidak mungkin orang yang baru datang lebih tahu dibanding orang yang sudah menguasai kelas tahun beberapa bulan. Terus untuk pecinta, alhamdulillah alur ceritanya sudah terlihat tujuannya, bahkan sampai rencana tindak lanjut sudah lengkap. Jadi kepala sekolah saya yang mau dilibatkan ini tak berkolaborasi untuk kegiatan nanti. Kepala sekolah utamanya Bu dan rekan sejawat di sekolah kan. Tentunya saya juga libatkan pengawas ketika dia kebetulan berada di sekolah kami, karena namanya jadi pengawas Bu, kita harus loyalitas. Iya. Apalagi pengawas dari guru penggerak, Iya. insya Allah tidak menakutkan. Nah, pahami betul paradigma coaching. Terus alhamdulillah Bu Rahma juga sudah mampu mendengarkan dengan rasa, fokus ke Ibu dan bisa menangkap kata kunci. Kemudian jadikan ini pertanyaan yang bermakna. Cuma mungkin mau dikurangi kata kira-kiranya. Kata kira-kira kayak menggiring opini. Karena juga diperdebatkan kan kira-kira itu logatnya orang Bantai, tapi cuma dibilang sama mentor coachingnya sebaiknya dikurangi. Karena memang bagi orang Bantai mengerti maksudnya kira-kira itu kayak apa nih, kayak logat khusus, tapi kalau orang luar yang dengar kayak menggiring opini gitu. Terus keakrabannya sudah terbangun, sudah fokus, benar-benar hadir sepenuhnya. Terima kasih. Itu saja yang perlu dikurangi kata kira-kira. Baik, terima kasih Bu Haji Kartini Bu Faridah Haryani atas bimbingannya dalam pelaksanaan coaching supervisi akademik pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.